Vandenberg mengejutkan Vietnam lewat pergantian pemain yang tidak lazim namun efektif di semifinal. Fleksibilitas formasi Indonesia menjadi sorotan utama media Vietnam sebagai ancaman serius di final. Media Vietnam menilai Jens Schreven belum konsisten dan hanya efektif lawan tim lemah. Meski begitu, mereka tetap mengakui potensi ancaman Raven jika diberi ruang di kotak penalti. Menpora menyebut belum ada perkembangan resmi dalam proses naturalisasi Mauro Ziltra. Meskipun potensinya besar, saat ini prosesnya masih belum masuk tahap administratif. IFA keberatan atas perubahan jadwal laga yang dianggap merugikan waktu istirahat timnya. Irak menuntut waktu kick-off yang lebih adil setelah AFC menyetujui permintaan PSSI. Media Vietnam mengakui skuad U23 Indonesia lebih bernilai secara finansial dan berisi pemain potensial. Meski kalah di atas kertas, mereka tetap mengandalkan kolektivitas dan disiplin permainan. Media Vietnam mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap kekuatan timnas U23 Indonesia. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Bongda, perhatian tertuju pada strategi tak terduga yang diterapkan Gerald Vandenberg. Vietnam sebenarnya berada di ambang mencatat sejarah baru. Jika berhasil menang, mereka akan menjadi tim pertama yang meraih gelar juara 3 kali berturut-turut di ajang ini. Namun, harapan itu tidak datang tanpa tantangan berat. Timnas U23 Indonesia dinilai memiliki keunggulan yang sulit diprediksi, terutama dalam aspek strategi permainan. Salah satu sorotan utama Bongda adalah keputusan pergantian pemain yang dilakukan Vandenberg saat laga semifinal melawan Thailand. Ketika tertinggal 1 gol, pelatih asal Belanda itu membuat langkah mengejutkan dengan memasukkan Brandon Scheneman, Muhammad Ferrari, dan Alvarezi Buffon di menit ke-76. Meski terlihat seperti pergantian defensif, ketiga pemain tersebut justru ditugaskan untuk meningkatkan daya serang, terutama Ferrari yang diposisikan sebagai striker kedua mendampingi Jens Schreven. Langkah ini bertujuan menekan pertahanan Thailand secara psikologis lewat serangan bola udara intensif ke kotak penalti. Taktik tersebut terbukti efektif. 7 menit setelah pergantian, Jens Schreven berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan memanfaatkan situasi bola mati. Momen itu menjadi bukti efektivitas strategi yang tidak umum namun terencana matang. Selain pergantian pemain, Bongda juga menggarisbawahi kebiasaan Vandenberg mengubah formasi di tiap pertandingan. Saat melawan Brunei, Indonesia tampil dengan formasi 4-3-3, lalu beralih ke 4-2-3-1 saat menghadapi Filipina dan Malaysia. Puncaknya, saat menghadapi Thailand, Vandenberg menurunkan formasi 3-5-2 yang mampu menjawab kebutuhan taktis laga tersebut. Fleksibilitas formasi ini menjadi kekuatan tersendiri yang sulit ditebak oleh lawan. Bongda menilai strategi seperti ini dapat menjadi kunci kemenangan jika diterapkan dengan tepat dalam laga final nanti. Media Vietnam kembali melontarkan komentar tajam, kali ini ditujukan kepada striker andalan Indonesia, Jens Schreven. Dalam laporan yang diterbitkan Bongda Plus, penyerang timnas U23 Indonesia itu disebut belum menunjukkan performa yang konsisten, terutama ketika menghadapi lawan-lawan dengan kualitas bertahan lebih baik. Bongda Plus menyebut bahwa Jens Schreven tengah menghadapi masalah kebugaran yang cukup serius. Kondisi fisik tersebut dinilai menjadi faktor utama yang menghambat ketajamannya di lini depan, meskipun pemain asal Bali United ini tetap dipercaya sebagai ujung tombak utama oleh pelatih Gerald Vandenberg. Secara fisik, Raven memang memiliki postur yang ideal sebagai striker. Ia piawai memanfaatkan peluang lewat bola-bola atas dan situasi bola mati. Namun, media tersebut menyoroti bahwa ketajaman Raven hanya benar-benar terlihat saat menghadapi tim-tim yang dinilai lebih lemah. 2 dari golnya tercipta saat melawan Brunei Darussalam dan 1 gol lainnya dicetak ketika menghadapi Filipina. Sementara di semifinal melawan Thailand, Raven baru kembali mencatatkan namanya di papan skor. Catatan inilah yang membuat Bongda Plus mempertanyakan apakah Raven benar-benar bisa menjadi ancaman serius bagi Vietnam di partai final. Mereka menyebut striker berdarah Belanda ini belum bisa tampil sebagai mesin gol yang membuat bek lawan gentar dan kontribusinya masih belum konsisten dalam laga-laga krusial. Meskipun demikian, Bongda Plus tetap mengingatkan bahwa keberadaan Jens Schreven di kotak penalti tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Mereka menegaskan bahwa satu kesalahan kecil dari lini pertahanan Vietnam bisa saja dimanfaatkan Raven untuk mengubah jalannya pertandingan. Vietnam disarankan untuk mengunci pergerakan Jens dengan pendekatan yang sama seperti yang diterapkan Filipina dan Malaysia. Menurut mereka, inilah cara paling efektif untuk meredam potensi ancaman dari pemain yang masih dianggap belum cukup menakutkan.
Meski tak dianggap sebagai lawan berbahaya, Jens Reven tetap menjadi salah satu figur penting dalam strategi serangan Garuda Muda. Laga final akan menjadi panggung pembuktian apakah penilaian media Vietnam ini akan terbukti atau justru menjadi momen kebangkitan bagi sang penyerang. Menjelang berbagai agenda penting Timnas Indonesia, kabar soal proses naturalisasi Mauro Zylstra kembali mencuat. Pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini membela FC Volendam di Liga Belanda itu sebelumnya disebut-sebut akan segera memperkuat skuad Garuda, namun hingga kini belum ada kepastian resmi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan keterangan terbaru soal perkembangan proses naturalisasi Zylstra. Dalam pernyataannya, Dito mengaku belum mengetahui secara pasti sudah sampai di mana proses tersebut berjalan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengecek ulang agar status Zylstra bisa segera diproses. Sebelumnya, Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra tinggal menunggu penyerahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Dito menyatakan bahwa sejauh ini belum ada dokumen atau surat resmi yang diterima oleh Kemenpora terkait nama Mauro maupun dua pemain lain yang sempat disebut sebagai calon striker Timnas. Di tengah antusiasme publik terhadap rencana masuknya Zylstra, Menpora justru mengkonfirmasi bahwa fokus terakhir pihaknya adalah pada penyelesaian naturalisasi 4 pemain Timnas Putri Indonesia. Saat ditanya kembali soal Zylstra, Dito dengan tegas menyebut belum ada kelanjutan konkret. Ia menambahkan bahwa belum ada pembaruan mengenai naturalisasi 2 pemain baru yang disebut oleh PSSI. Artinya, rencana penambahan kekuatan lini depan Timnas lewat pemain keturunan, termasuk Mauro Zylstra, masih dalam tahap awal dan belum masuk ke proses administratif resmi di Kemenpora. Meski begitu, Zylstra tetap menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Dikenal sebagai striker dengan ketajaman tinggi di Liga Belanda, kehadirannya dinilai bisa menambah daya gedor lini serang Timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, semua masih bergantung pada penyelesaian dokumen dan koordinasi antara PSSI, Kemenpora, serta DPR. Federasi Sepak Bola Irak secara resmi melayangkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. Protes ini terkait perubahan jadwal kick-off pertandingan yang awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 6 waktu setempat. Perubahan jadwal tersebut diajukan oleh PSSI yang meminta pengunduran waktu pertandingan menjadi pukul 10 malam. Permintaan itu dilandasi kebutuhan waktu pemulihan fisik skuad Garuda yang baru saja melakoni laga sebelumnya melawan tuan rumah Arab Saudi. AFC menyetujui permintaan tersebut demi menjaga kondisi pemain Indonesia. Namun keputusan ini langsung mendapat respons keberatan dari pihak Irak. Presiden IFA, Adnan Dirjal menyebut jadwal baru itu berpotensi mengganggu persiapan dan waktu istirahat timnya menjelang laga berikutnya melawan Arab Saudi yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2025. Ia mengklaim bahwa pergantian jam tanding menjadi terlalu larut malam memberi efek negatif bagi skuadnya. Dalam pernyataannya, Adnan Dirjal menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya keberatan terhadap jadwal yang terlalu malam, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian jadwal bagi semua pihak. Ia mengusulkan agar laga Indonesia versus Irak digelar pukul 8, waktu setempat. Adnan menyatakan bahwa pada awalnya AFC memang menetapkan waktu tanding pukul 6, namun setelah adanya permintaan dari PSSI, AFC memutuskan untuk memundurkan waktu menjadi pukul 10 malam. Inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan antara Irak dan AFC, karena dinilai tidak menguntungkan bagi timnas Irak. Sampai saat ini belum ada keputusan baru dari AFC mengenai protes yang diajukan Irak. Jika AFC menerima usulan Irak, maka hal tersebut berpotensi merugikan timnas Indonesia yang tengah memerlukan jeda istirahat lebih lama demi menjaga kebugaran para pemainnya. Situasi ini menunjukkan betapa krusialnya pengaturan jadwal dalam laga yang kompetitif, di mana setiap perubahan waktu bisa berdampak besar terhadap persiapan fisik dan mental pemain. Terlebih, hanya juara grup dari masing-masing grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan runner-up harus melanjutkan perjuangan di putaran kelima melalui pertandingan 2 leg. Media Vietnam mulai mengungkap ketimpangan yang terjadi di luar lapangan antara timnya dan Timnas U23 Indonesia. Dalam laporan terbaru, disebutkan bahwa skuad Garuda Muda unggul jauh dari segi nilai pasar pemain, sebuah aspek yang menurut mereka menunjukkan level berbeda antara kedua tim. Sebelum laga dimulai, The Tao mencatat bahwa Timnas U23 Vietnam secara tak langsung sudah tertinggal. Berdasarkan data Transfermarkt, total nilai pasar skuad Indonesia mencapai $3 juta,
menjadikannya sebagai salah satu tim muda dengan valuasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, nilai pasar skuad Vietnam tercatat hanya sekitar 2 juta dolar. Meski angka ini bukan jaminan di lapangan, media Vietnam menilai hal tersebut mencerminkan kualitas dan exposure yang dimiliki para pemain Indonesia dalam beberapa musim terakhir. Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah sosok Arkan Fikri. Gelandang kreatif Arema FC ini dinilai sebagai permata di skuad Garuda Muda dengan nilai pasar mencapai 298.000 dolar. Penampilannya yang konsisten di Liga 1 dengan torehan 2 gol dan 5 assist dalam 29 pertandingan membuatnya mendapat gelar pemain muda terbaik musim ini. Dua nama lain yang juga menonjol adalah bek tengah Muhammad Ferrari dan sang kapten Kadek Arel. Keduanya tercatat memiliki nilai pasar lebih dari 250.000 dolar, mempertegas dominasi Indonesia dalam daftar pemain muda bernilai tinggi. Meski demikian, The Taw mengingatkan bahwa angka-angka tersebut belum tentu mencerminkan hasil di lapangan. Vietnam, yang berstatus sebagai juara bertahan, dikenal memiliki gaya bermain yang disiplin dan kolektif. Hal ini membuat mereka mampu bersaing dengan tim-tim yang secara nilai pasar lebih tinggi. Vietnam tetap punya andalan bernama Quat Van Cang. Gelandang serang ini tercatat sebagai pemain termahal di skuad mereka, dengan nilai pasar mencapai 325.000 dolar. Fakta ini menunjukkan bahwa Vietnam tetap memiliki senjata berbahaya yang patut diwaspadai oleh Indonesia.